Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy? Hari ini saya sangat bahagia sekali. Dan di kesempatan yang baik ini, kesempatan yang hebat ini, saya ingin menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada saya melalui Instagram tentang novel My Name is Nakoy. Nah, Ibu Desi Anwar Wahid yang ada di Malaysia. Oke. Ibu ya, novel ini tebalnya 614 halaman. Dan novel ini adalah true story tentang bagaimana di cover dituliskan novel motivasi yang terinspirasi kisah nyata dari penulis. Dari anak tukang beca berhasil mencetak rekor muri sebagai pembicara peserta terbanyak 18.000 orang. Ini di cover depannya. Dan di belakangnya ada foto penulis ya, Nakoy. Dan juga ya ada beberapa endorse dari teman-teman. Di sini ada Ustadz Valentino Dinsi. Ya, kalimatnya adalah sering kita hanya tahu kesuksesan seseorang hanya di ujungnya saja. Kita melupakan kepedihan, penderitaan, dan lika-liku dalam mencapainya. Padahal di situ seni dan keindahannya. Novel karya sahabat saya Nakoy menceritakan seni dalam perjalanan. Anda wajib baca untuk meraih sukses dan bahagia. Dari Ustadz Valentino Dinsi, Ketua Umum JPMI, Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia, Dewan Pakar ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Ya, itu endorsement dari sahabat kita ya. Kemudian dari Iwel Sastra, komedian dan pakar motivasi ya. Novel motivasi My Name is Nakoy sebaiknya dibaca oleh siapa saja yang ingin melakukan pencapaian puncak dalam kehidupannya. Mas Nakoy berhasil membawa pembaca ke dalam babak-babak kehidupan yang pernah dialaminya. Dalam setiap babak tersebut banyak hal menimbulkan kesadaran bagi pembaca tentang pentingnya motivasi dalam kehidupan. Dari Mas Iwel ya, Iwel Sastra. Kemudian berikutnya adalah dari ya Mas Archan. Mas Archan adalah founder Bintang Revolusi ya. Kemudian beliau juga ya motivator karakter builder ya. Saya senang baca biografi dan nonton berulang-ulang film inspiratif tentang kisah sukses seseorang. Tapi biasanya dari luar negeri sih. Makanya saya sangat kaget ternyata kisah sukses hidup Mas Nakoy ternyata jauh lebih hidup dan menghidupkan hati. Sukses selalu Mas Nakoy ya. Dari Mas Archan. Kemudian ya juga dari siapa lagi di sini dalam novel My Name is Nakoy? Oh, dari Gus Reza Sarif ya. Beliau adalah founder Mahaling Music Program, Presiden IMAS, International Motivator Association of Indonesian, Grandmaster Mentor. Wow ya. Kita lihat apa yang beliau sampaikan. Buat Anda penggemar Syahrukan pastinya nggak asing dengan film My Name is Khan. Tapi nanti dulu itu kan produk India. Kalau mau lebih sensasional plus pro nasional, kudu baca yang satu ini. My Name is Nakoy. Bedanya ya ada dua. Pertama yang satu India, yang satu Indonesia. Kedua yang satu Korea, yang satu lagi keren banget. Selamat menikmati bab per bab. Dijamin Anda bisa bergoyang dalam kesadaran. Salam kesadaran plus ya, Gus Reza Sarif. Kemudian berikutnya adalah ya dari guru besar atau gurunya ya penulis Prof. Dr. Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Apa itu kalimatnya? Apa yang diceritakan dalam novel My Name is Nakoy adalah kisah nyata
Saya percaya dan melihat langsung perjuangan dari seorang marbo di masjid mengubah hidupnya menjadi pembicara ternama dan banyak mengkontribusi mengubah SDM di negeri ini. Sebuah buku yang layak dijadikan referensi untuk sukses dan bahagia, ya, Profesor Haji Nasaruddin Umar. Kemudian ada dari Pak Parsetria M. Brata, beliau adalah Indonesian Mind Provocateur, Leadership and Life Transformation Coach, ya. Banyak yang melihat kesuksesan seseorang dari tampakan ujung. Sukses itu sosok, tampilan, pencapaian, kemampuan, kepemilikan, kelakuan, tepuk tangan, pujian, pemenuhan, dan sebagainya. Boleh saja menjadikan hal ini kriteria kesuksesan sesuai dengan kebenaran internal masing-masing. Namun banyak yang lupa, tampaknya ujung itu lahir dan proses tirakatnya penuh dengan jerih payah, kesuksesan, kegembiraan, selain kegembiraan. Novel sahabat saya ini membuat kita memahami, merasakan, bahkan dapat memodel proses tarikat-tarikat tersebut. Pelajarannya sangat kuat, buktikan saja buku ini. Wow, thank you, ya, endorse dari teman-teman yang luar biasa. Oke, kita ingin membedah kira-kira isinya apa aja sih, ya. Daftar isi dari novel My Name is Nako, ya. Kalau Anda yang sudah memilikinya, silakan bisa sama-sama kita buka novel My Name is Nako ini. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat yang great, ada pengantar juga, semacam penulis membuat semacam pengantar, namanya A Voyage to Eternity oleh Nana Qasim Yusuf. My Name is Nako adalah novel yang diambil dari kisah nyata penulisnya. Sebuah kisah yang berisi lompatan-lompatan kehidupan yang dialami oleh penulisnya sendiri. Walau sudah 10 buku ditulis oleh penulis, namun menulis novel membutuhkan cara dan latihan tersendiri. Terutama tentang tokoh dan peristiwa yang harus ditulis, namun tidak menyinggung orang yang menjadi bagian dari sejarah ini. Hidup memang mengajarkan saya dan kita semua tentang keuletan, kesabaran, kerja keras, dan pada ujungnya kita semua sadar bahwa keikhlasan adalah hal terindah sebagai penutup perjalanan hidup kita, teman. Seperti sebuah aforisme yang ditulis dalam buku Seven Awareness bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia-manusia lainnya. Kata-kata ini sangat tepat menggambarkan tentang perjuangan dan tekanan yang dialami oleh penulis sejak kecil sampai akhirnya mencetak rekor muri 18.000 peserta. Istilah dalam pelatihan Seven Awareness adalah 1 minute awareness, 1 menit yang mengubah nasib. Setiap tekanan yang datang silih berganti akan membuat kita menjadi kuat dan hebat pada saat kita berpikir positif terhadap keadaan tersebut. Novel ini menuntun kita menemukan setiap 1 minute awareness yang kita masing-masing lewati. Tekanan yang kuat pada hakikatnya menjadi berkah bukan menjadi bencana. Inilah yang disampaikan dalam novel kuat ini. Bagi penulisnya berharap bahwa yang menghalangi kita bukan ketidakmampuan kita, namun visi. Ribuan ketidakmampuan bukan menjatuhkan hidup kita, namun sebaliknya justru melatih kita menjadi visioner dalam kehidupan kita. Ya, ini kalimat pengantar dalam novel My Name is Nako. Setiap tekanan yang hampir membuat kita menyerah, pada ujungnya seringkali melahirkan kebangkitan jiwa yang utuh. Sebuah kebangkitan hidup yang menuntun kita menemukan kebenaran sejati, bukan pembenaran. Novel ini akan membuat pembaca menemukan hakikat dirinya masing-masing. Rasanya setiap halaman per halaman bukan menjauhkan dirinya, namun sebaliknya terasa sedang membaca kehidupan masing-masing para pembacanya. Bisa jadi pembaca tersenyum dan terkadang menangis dan akhirnya mengucapkan sebuah syukur bahwa hidup masih lebih baik dibandingkan kesulitan yang dialami oleh penulis. Seringkali kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Sebenarnya ada sudut pandang yang berbeda yang membuat kita merasa hidup ini tidak adil. Apa yang sering disebut tidak adil akan terasa berbeda pada saat
kita membaca novel My Name is Nakoi. Perjalanan yang dimulai dari zero tidak dipupuk menjadi indah pada saat setiap perjalanan dijalani dengan jiwa yang ikhlas. Novel ini menuntun kita mengenali jiwa terdalam yang sering kita lupakan tentang keikhlasan. Pada dasarnya, setiap manusia yang ikhlas akan jauh lebih bahagia dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan logika semata-mata. Novel ini juga menuntun bagaimana kecerdasan, namun juga menekankan bahwa novel ini juga menuntun bagaimana kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya cara bagaimana sukses dan bahagia, namun menekankan bahwa kecerdasan spiritual dan emosional sangat dominan menuntun masa depan yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Akhirnya penulis percaya bahwa kebijaksanaan kita digali oleh dua hal. Pertama adalah pengalaman hidup. Membaca novel My Name is Nakoi seperti sedang memahami pengalaman hidup kita masing-masing. Dari pengalaman-pengalaman itulah maka seringkali kita mewakili wawasan dan kearifan yang lebih utuh, apalagi jika disempurnakan dengan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang mencapai tahap kearifan adalah mereka yang berhasil memaknai kehidupannya serta berhasil menggunakan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari sekolah dan di luar sekolah. Hal inilah yang penulis juga rasakan, sebuah pengalaman hidup yang terus dibentuk oleh pendidikan dan pengalaman yang menyakitkan. Di akhir dalam novel My Name is Nakoi, penulis menekankan pentingnya kekuatan pembimbing untuk mencapai kesuksesan. Coach atau dalam mursyid mentor. Kekuatan Oke, kita ulang lagi. Di bagian akhir dalam novel My Name is Nakoi, penulis menekankan pentingnya kekuatan pembimbing untuk mencapai kesuksesan. Penulis sendiri mencapai apa yang saat ini dirasakan karena peran banyaknya pembimbing mental dan spiritual. Para pembimbing bagaikan cahaya yang menuntun penulis menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Cahaya-cahaya yang indah dalam suasana yang gelap. Kegelapan hati terus mencari jalan untuk sukses di atas rata-rata. Penulis sendiri banyak menemukan uluran tangan ketika jatuh dan terpuruk dari mereka yang para pembimbing yang sering datang pada saat masa krisis. Walau akhirnya seperti novel My Name is Nakoi, bukan orang lain yang membuat kita keluar dari tekanan, namun pandangan jiwa sendirilah yang membuat kita menjadi manusia unggul. Mengutip istilah Seven Awareness, manusia di atas rata-rata. Nakoi Point Center, Nana Qasim Yusuf. Wow. Itu adalah pengantar yang ditulis oleh penulis buat Anda yang membaca novel My Name is Nakoi. Jadi disampaikan pentingnya pembimbing atau guru disampaikan oleh dalam novel ini. Oke. Kita akan membedah daftar isi Daftar isinya lumayan banyak Maka 600 halaman sangat luar biasa Dan cara baca novel ini dibentuk dalam bahasa novel, jadi rileks, santai tepat untuk dihadiahkan untuk putra-putri Anda yang memang masih kuliah, sekolah, SMP, SMA, kuliah agar di pondok pesantren, agar mereka juga terinspirasi, teman-teman hebat. Oke, kita gali teman-teman yang kuat. Daftar isinya pertama adalah Voyage to Eternity Setelah itu baru daftar isi, syukur dan terima kasih. Masuk ke daftar isi utama, judulnya adalah Antara Istora Senayan dan Losari Kemudian Istora Senayan 26-27 September 2009. Mungkin kalau ditanya ada apa Istora Senayan, ini adalah rekor muri. Jadi settingnya adalah rekor muri 2009 baru mundur ke belakang seperti film-filmnya. Terus siapakah aku? Kemudian raport merahku.
raport merahku. Nah, ini raport merahku berarti Anda bisa baca nanti ya bahwa penulis ini pun raportnya banyak merah sepertinya ya. Kemudian meja balok ya, kemudian dari SD ke MTS, kemudian guru bahasa Arabku, senyuman guru Hamdani. Guru Hamdani ini berarti gurunya penulis ya, waktu masih di sekolah menengah sepertinya. Di persimpangan jalan antara dua pilihan ya, patromak di antara kegelapan. Kemudian selamat tinggal kampungku. Momen penulis meninggalkan kampung halaman ketika harus masuk ke sebuah pondok pesantren. Ya, pondok pesantren berikutnya adalah pesantren Munjul Cirebon. Pesantren Munjul ya, ini juga masuk ya, teman-teman yang luar biasa. Kemudian ya, berikutnya adalah hari pertama di pondok. Nah, buat Anda yang punya putra atau putri yang misalnya ya butuh nutrisi jiwa di pondoknya, nah ini boleh juga dibaca soal bagaimana penulis di situasi di pondok pesantren. Kemudian ya antara SMA dan aliyah. Kemudian nonton layar tancap, ya. Kemudian calon lurah santri. Kemudian berikutnya peci hitam dan sarung. Nah, ini ciri khas dari santri ya, sarung dan peci ya. Kemudian Kali Cisanggarung. Nah, Kali Cisanggarung ini perbatasan antara Cirebon dan Brebes. Ada sungai namanya Cisanggarung. Lurah santri, lurah santri. Menulis menjadi lurah santri ya. Dilatih menjadi pemimpin sejak masih di pondok sepertinya. Pengurus santri baru. Kemudian pembina santri. Ada judulnya Balong Munjul. Munjul itu pondok pesantrennya penulis, Balong Munjul. Malam pelantikan. Kemudian silat pesantren. Ya. Oh, ada dilatih silat juga di sini. Kemudian Ustadz Al-Amin Madura. Al-Amin Madura. Sanjay Dut di sekolah. Nah, ini menarik ya, Sanjay Dut di sekolah. Nanti Anda bisa baca. Kok ada Sanjay Dut di sekolah ya. Kemudian lurah santri lagi. Oh, berarti 2 kali jadi lurah santri. Buntet pesantren. Nah, ini ada buntet pesantren. Kira-kira apa yang dibedah dalam novel ini ya. Kemudian rantai kepemimpinan. Ujian akhir. Ada juga jam dinding Nike Ardila. Jam dinding Nike Ardila. Nike Ardila sudah meninggal berarti ya. Ujian madrasah aliyah. Kemudian perpisahan tanpa pesta. Oke. Kemudian 1 minute awareness. Berikutnya ember bocor. Nah, ini ember bocor menarik apa ya? Para pendaki gunung Cermai. Oh, penulis juga ternyata pendaki gunung. Tukang ojek Ancol. Ancol Jakarta. Ini kita bisa bayangkan penulis mulai ya bergeser dari Cirebon ke Jakarta. Jadi tukang ojek. Lampu merah. Ada apa di lampu merah? Oh, bisa jadi jualan minuman aqua di lampu merah ya. Mangga 2 Jakarta. Masjid Putih Al-Azhar. Menarik, di sini ada Masjid Putih Al-Azhar ya. Kemudian Masjid Fatullah kutemukan juga. Kemudian The Art of Communication. Kemudian yes, saya lulus. Oh, berarti mahasiswa ya. Kemudian masuk ke orientasi mahasiswa baru, Profesor. Kemudian yang menarik sepertinya masuk ke romantis ini ya. Ada romantisnya juga. Ada kisah cintanya nih. Orientasi mahasiswa baru, semua berawal dari pingsan. Nah, semua berawal dari pingsan. Kemudian orientasi, kemudian lagu Stinky dan Kus Plus. Stinky itu kan tetes air mata. Nah, itu kan ya. Itu Stinky ya. Kemudian Kus Plus itu berarti lagunya yang ke Jakarta aku kan kembali. Kalau nggak salah itu ya. Kalau Stinky memang terkenal itu ya. Apa sih judulnya itu? Iya, lagu galau juga ya. Tetes air mata. Kayak gitu kalau nggak salah ya. Oke, kemudian
Masjid Fatullah IAIN Seribratul Jakarta. Dulu IAIN sekarang jadi UIN ya. Di atas awan yang gelap masih ada cahaya matahari. Menanti keajaiban. Nah ini halaman 248 menanti keajaiban. Halaman 257 batuk berdarah. 265 ya terapi kesehatan. Jadi penulis menceritakan kisah nyatanya ketika batuk berdarah. 269 tebar kurban dompet duafa. Tebar kurban dompet duafa berarti ada hubungannya penulis dengan dompet duafa. Kita akan baca ya. Kemudian 284 ini pasti berlalu. Kemudian ya 289 ya pertunjukan pun baru dimulai. 293 aktif di Iqbal. Kemudian 297 kerusuhan Mei 98. Oh berarti jadi saksi nih ya kerusuhan Mei. Kemudian 307 1 jam di perpustakaan. Nah ini 311 mulai masuk ke perjuangan cintanya nih. Kupanggil kau Dewi. Kemudian 327 Ijnis sebuah jembatan emas. 337 mentor cinta. Ada mentor cinta siapa nih? Baca nanti ya. Kemudian 346 yang menarik ada The Celestian Prophecy. Ya ini satu buku yang populer ya. Kemudian 353 ada Ibu Angkat. Kemudian 357 Pawang Hujan. Oh tadi penulis pernah jadi pawang hujan ya. Nanti bisa baca di halaman 357. Kemudian 369 bisnis asuransi dan MW. Juga penulis pernah ikut di bisnis MW asuransi. 380 seorang murid yang hebat. 384 merebes milik. 389 KKN. Ya, kemudian 400 wisuda sarjana. 410 asisten dosen. 415 belajar financial freedom. 417 NAKO 2002. 425 seorang networker sejati. Wow. 433 1000 tolakan. 440 cash flow kuadran. Jadi buat Anda yang sekarang sedang bisnis di insurance, Anda bisnis di penjualan, Anda juga di networking, ini wajib baca buku ini nih, terutama buat ya Anda yang sedang berjuang ya agar kemudian 1000 tolakan tuh nggak takut. Nah dibaca di halaman 433 ya. Kemudian berikutnya lagi adalah cash flow kuadran 440. Oh menarik nih 452 hari tunangan. Nah yang tunangan dia atau orang lain, nah ini baca ya. Kemudian bisa jadi yang tunangan adalah seseorang itu yang dia saingi dengan orang lain ya, jadi lebih menarik. 458 menemukan ilmu ikhlas. Kemudian ya 462 UIN dan para Madinah. 469 ada apa dengan cinta. 477 hadiah keikhlasan. Ikhlas dapat hadiah ya, memberikan hadiah. Kemudian 482 hari penentuanku. 491 79 gram dan 25 juta. Wow, apa nih? Sepertinya tantangan. Ya, tantangan untuk sesuatu perjalanan hidup nih ya. 500 big dream come true. Apa itu? 508 akad nikah. 513 Tarkus Virgo. Kemudian ya 523 hari kedua. 523 Penang Malaysia ya. 527 hari keempat Penang Phuket. Sepertinya masih di atas kapal pesiar ini. 530 Phuket Singapura. 533 Singapura. 536 Hati yang Keras. 541 lahirnya buku Seven Awareness. Wow ya. Kemudian 546 Zara Ziva. Oke. Zara Ziva anak kembar. 557 4 bulan setelahnya. 563 keajaiban itu benar-benar terjadi. 569 jejak-jejak makna.
571 visi yang kuyakini. 572 ada foto-foto, kemudian gerakan ilmu ikhlas, profile, dan komentar para ahli. Totalnya 604 halaman ya, teman-teman yang great ya. Dan sahabat-sahabat yang luar biasa ya, ini sangat bagus untuk Anda miliki novel ini, dari mulai motivasi kuliah, sekolah, ada dunia pendidikan, juga bagaimana terangkat oleh cinta, bagaimana keajaiban hidup bisa tercipta, dan bagaimana kemudian kita nggak takut dengan tolakan-tolakan, bagaimana kita berani berjuang action dengan keyakinan walaupun penuh dengan masalah, teman-teman yang great. Buat Anda yang ingin memiliki novel My Name is Nakoy dan ingin saya doakan juga di novel ini seperti buku ini, ada doa dari saya, tanda tangan saya, Anda bisa pesan ke Nako Center di 0878 7828 9001, atau Anda bisa, saya ulangi lagi, 0878 78 lagi 28 9001. Terima kasih, saya Danang Yusuf, Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.